Oke, kali ini aku bakalan penuhin request teman-teman di Telegram yang pingin dibuatin review atau analisa saham Prey. Saham ini adalah saham yang sedang IPO. Gimana kinerjanya? Mungkin sedikit aku spill cukup baik, tapi kita lihat kelanjutannya. Ayo kita lanjut ke videonya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Tapi kalau kalian ragu, channel ini bakal bermanfaat buat kalian. Kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Emiten yang sedang IPO kali ini punya kode ticker PREY atau PRAY dengan nama perusahaan PT Veman Awal Bros Sedaya Tbk. Cukup susah aku buat mengingatnya. Ini bukan perusahaan yang baru-baru aja berdiri kemudian IPO, nggak kayak IPO sebelumnya. Perusahaan ini secara umum bergerak di bidang kesehatan atau pelayanan rumah sakit. Di awal video ini kita bakal bahas tentang fundamental kinerja keuangan, riwayat singkat perusahaan, kemudian di akhir kita bakal bahas valuasi perusahaan ini. Jadi ikutin terus. Itu aja, kita langsung ke videonya. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita bakalan bahas IPO selanjutnya yaitu Prey. Siapa sih perusahaan ini? Kita mulai dari mengenali dulu. Perusahaan itu yang paling pertama kali aku lakuin untuk menganalisa baik IPO ataupun yang bukan IPO. Kita harus tahu dulu perusahaan ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, setidaknya itu. Kita lihat bahwa perseroan ini berkedudukan di Jakarta Pusat. Itu didirikan pada tanggal 1997. Jadi udah cukup lama, sekitar 23 tahun. Dan untuk pada saat berdirinya seperti ini struktur permodalannya. Ada Pak Yos Effendi, ada Ibu Ratnawati Wijana dengan kepemilikan masing-masing. Oke, kita lihat bahwa pendirinya sebenarnya adalah Pak Yos Effendi. Selanjutnya, ini yang menarik. Aku langsung sampaikan tentang tabel komposisi karyawan. Sekilas, kalau kita lihat ya, dari 2019 sampai dengan 2021, total pegawai itu naik terus. Dengan seperti ini, dugaannya adalah bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan dari perusahaan ini terus naik. Kita lihat 2019 1.800, 2020 2.000, 2021 2.800 pegawai. Sedikit tentang anak perusahaan. Kalau kita lihat, aku nggak bakal membacain satu persatu karena banyak sekali anak perusahaannya. Silakan fokus saja di bagian kegiatan usaha utama. Ada rumah sakit dan klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa mayoritas dari kegiatan usaha ini adalah rumah sakit. Usaha perusahaan Prey ini adalah rumah sakit. Itu yang pertama kali kita dapat insight dari banyaknya anak usaha ini. Selanjutnya, mengenai penawaran. Untuk penawaran, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 320 juta. Ini nggak begitu banyak dibandingkan IPO sebelumnya sampai miliaran. Dan memang yang ditawarkan itu mewakili sedikit sekali, 2,28%. Dengan nilai nominal 10, harga penawaran 900. Di sini kita bisa lihat langsung gitu ya, bahwa nilai nominalnya itu 10, harga penawaran 900 sampai dengan 950. Ini kelihatan kayaknya cukup mahal dan bahkan sangat mahal. Nilai emisi yang bakal didapatkan perusahaan ini adalah sebanyak-banyaknya hampir 300 miliar. Dengan cuman menyebarkan atau meng-IPO-kan 2,28% kepemilikan bisa mendapatkan 300 miliar. Ini kayaknya gede banget market cap-nya. Juga yang menarik adalah akan ada MCB. MCB itu apa? MCB itu adalah Mandatory Convertible Bond, di mana ini kurang lebih ya utang yang bakal dikonversi menjadi saham. Pemiliknya adalah Archipelago, sebanyak-banyaknya 697 juta saham. Ini lebih banyak daripada yang di-IPO-kan ke masyarakat, maka kepemilikannya harusnya lebih banyak. Kalau kita lihat memang iya, bahwa masyarakat akan memiliki 2,17%, ini terdelusi karena adanya MCB tadi. Kemudian Archipelago memiliki 4,99%. Jadi kepemilikan masyarakat ini sangat minoritas di sini. Nah, dana tadi untuk apa? Yang pertama, sekitar 50% akan digunakan untuk tambahan perolehan tanah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit. Oke, cukup bagus. Yang kedua, sekitar 25% akan digunakan pengembangan gedung dan layanan rumah sakit. Katanya ini bakalan menunjang peningkatan kapasitas rumah sakit. Bagus juga. Dan yang terakhir, 25% sisanya akan digunakan untuk dana tambahan pembiayaan pembangunan gedung rumah sakit yang baru. Ini juga bagus. Oke, cukup. Sekarang kita bahas tentang laporan keuangan. Yang pertama tentu kesehatan neraca. Ini simpel aja aku kasih tentang aset, liabilitas, ekuitas. Kita nggak bakalan bedah dalam karena aku ingin bikin video ini simpel aja. Di mana total aset memang terus naik dari 2019 1,9 T, 2020 2,4 T, 2021 3,1 T, dan 2022 yang Aprilnya itu 3,7 T. Asetnya bagus, naik terus. Kalau liabilitas gimana? Naik nggak? Liabilitas memang secara tren juga naik, tapi naiknya nggak begitu pesat juga sih. 2019 727 miliar, 2020 928 miliar, 2021 1,2 T. Dan ekuitas juga naik, 2019 1,1 T sampai 2021 1,8 T. Untuk laporan posisi keuangan secara umum sekali, ya oke juga.
Nah, kalau misalnya kita ngelihat neraca, kita pasti ingin mencari tahu tentang kesehatan utangnya. Kalau kita bedah, struktur utangnya total liabilitas 1,3 T, di mana paling banyak itu adalah di liabilitas jangka panjang, 946 miliar. Kalau kita bedah juga, ternyata yang paling banyak dari liabilitas jangka panjang adalah pinjaman transaksi syariah dan pinjaman bank. Keduanya ini berbunga. Tapi nanti bakalan kita bedah lagi untuk rasionya. Apakah utangnya ini masih dalam kategori sehat? Kita lihat nanti dari rasionya. Oke, move on. Kita ke laporan laba rugi. Pendapatan sih kita lihat 2019 1T, 2020 1,3 T, 2021 1,8 T. Naik terus. Oke, untuk pendapatan oke. Tapi gimana laba bersihnya? Untuk laba periode atau tahun berjalan, 2019 138 miliar, 2020 301 miliar, 2021 346 miliar. Naik terus. Oke, jadi untuk laporan laba ruginya cukup bagus secara umumnya, sangat bagus. Tapi ada catatan untuk kuartal terbaru. Di mana laporan laba rugi untuk kuartal terbaru yaitu 30 April 2022, di mana 2021 pendapatannya itu 684 miliar, tapi 2022 itu nurun 481 miliar. Kemudian laba bersihnya juga sangat menurun. Dari 2021 243 miliar, 2022 20 miliar. Ini yang menjadi catatan. Kenapa sih menurunnya? Ya, salah satu alasan hipotesa aku adalah bahwa memang untuk kinerja sektor kesehatan di 2022 ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada saat 2020 itu pandemi sedang merebaknya. Selanjutnya kita lihat dari segi rasio. Ini mempermudah analisa kita. Current ratio dan quick ratio. 2019 2,3 kali, 2020 2,7, 2021 3 kali. Naik terus, cukup bagus untuk likuiditasnya, current ratio dan quick ratio. Dan gimana dengan solvabilitasnya? Kita lihat yang bagian liabilitas per ekuitas aja deh. 2019 0,61, 2020 0,63, 2021 0,71. Tapi yang terakhir di April 2022 itu menjadi 0,56. Jadi liabilitas per ekuitas nggak bagus banget, tapi masih oke. Untuk di bawah seperti ini, di bawah 100 seperti ini masih oke. Dan terakhir aku pengen lihat dan pengen kasih tahu kalian tentang NPM-nya, laba periode per pendapatan. Di mana 2019 22, 2020 18, 2021 ini gede sekali 35, dan 2022 NPM-nya 4,21 ini turun. Arus kas gimana dong? Apa ini fiktif? Kita lihat. Arus kasnya naik terus memang 2019 sampai 2021, jadi memang ada kasnya. Sangat bagus untuk pre ini, tapi kita lihat yang terakhir April 2022 itu minus. Ini yang menjadi catatan juga yang harus dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tentang dividen. Ya, intinya dividen direncanakan akan dibayar mulai 2023 sebanyak-banyaknya 25%. Jadi ini kabar baik untuk yang dividen hunter. Selanjutnya tentang penjamin emisi, karena ini penting juga untuk IPO, di mana penjamin emisinya adalah IPOT, bukan IPOT tapi Indo Premier, sekuritas. Kemudian juga untuk valuasi terakhir, jujur aja sangat mahal. Valuasi yang aku dapatkan dengan PE terbaru, annualized yang terbaru di April 2022. Itu 327 kali, dan PBV-nya sangat mahal juga, hampir 5 kali. Gimana menghitungnya? Aku sudah membuat sistem di mana ini ada form, tinggal input, keluar hasilnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Dan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan ini versi 2.0 ya, yang sebelumnya aku bagikan adalah 1.0, silahkan chat aja melalui Telegram atau melalui Instagram. Gimana cara ngechatnya? Cek di deskripsi video ini ya. Dan jangan salah bedakan, karena yang ngechat saya ataupun admin itu kadang tidak bisa membedakan mana fast, mana template untuk valuasi IPO. Kalau fast seperti ini beda lagi. Jadi silakan di chat aja. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet dan sumber lainnya. Semoga kalian suka dan jangan lupa di subscribe. Oke, sampai di kesimpulan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sementara sendiri dari data-data yang aku sampaikan. Bahkan juga ada opini-opini sepanjang video ini. Tapi coba aku kasih pandangan menurutku. Jadi Pre ini punya kinerja fundamental yang cukup baik, terlihat dari track record dan data-data fundamental yang udah aku sajikan. Tapi seperti biasa, ketika kinerja perusahaan itu cukup bagus, maka pendirinya atau pemiliknya itu mengasih ke kita tuh harganya cukup mahal. Dan untuk Pre ini sangat-sangat premium. Itu yang menjadi masalah besar untuk kali ini. Itu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka. Dan kalau kalian ingin melihat video ini lagi, dukung aku dengan cara subscribe dan share ke teman kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing. Dan kalau kalian mau join grup sharing saham dan IPO project, ada 2-3 grup yang aku punya. Secara gratis silahkan cek di deskripsi video ini. Termasuk juga aku bakalan share template IPO secara gratis juga. Itu aja, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.